Bismillah, Davita sudah siap ujiannya? Sudah. Majuan dikit Davita. Oke, di sini akan ada beberapa soal. Davita jawab dengan percaya diri, dengan suara yang jelas. Berikut adalah soal-soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama dulu ya. Oke, ini adalah sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarkabunna tabaqan 'an tabaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Bagus. Soal nomor 2, bacakan surat An-Naba ayat 17. Inna yaumal fasli kana miqata. Oke, sip. Oke, selanjutnya adalah sambung ayat. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim. Qul ara'aytum Qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakumus sam'a wal absara. Tenang, jawabnya yang tenang ya. Bapak, masih ada beberapa soal lagi diperbaiki. Silakan perhatikan ayat berikut. Ini adalah ayat yang akan menguji pemahaman Davita terkait materi tamyiz, yaitu bahasa Arab dan juga tajwid ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Illa, apa artinya illa? Kecuali. Oke, kolom berapa? Kolom 2. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa, apa artinya wa? Kolom berapa? 13. Bacakan kolom 13. Kolom 13 saudaranya al-atfu. Wa dan au atau maka anta wa dan au atau maka atau syalalala amma ada pun maka kemudian bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya. Oke. Sekarang soal tajwid. Alladzina, di panjang atau pendek? Panjang. Kenapa panjang? Karena ada mad. Madnya mad apa? Mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena sebelum mad adalah huruf selain hamzah. Oke. Sebutkan huruf-huruf mad. Alif, waw, ya. Oke, coba dibuat detail. Alif sebelumnya huruf berharokat apa? Alif sebelumnya huruf fathah. Berharokat fathah. Waw sebelumnya berharokat dhammah. Ya sebelumnya berharokat kasroh. Oke, amanu, a panjang atau pendek? Panjang. Kenapa panjang? Karena ada mad. Madnya mad apa? Atau mad badal. Mad badal. Kenapa mad badal? Karena sebelum mad adalah huruf hamzah. Oke, sip. Barakallahu fiik. Terus lebih tenang ya jawabnya. Konsentrasi, fokus. Oke, ini adalah soal fikih tentang wudu ya. Latih berwudu dengan cara langsung mengambil air untuk membasuh wajah, membasuh tangan, dan mengusap kepala hingga membasuh kaki tanpa berkumur-kumur. Jadi dia nggak kumur-kumur, nggak mengusap telinga, dan juga tidak mendahulukan anggota badan yang kanan terlebih dahulu. Oke, udah dipahami? Gimana nih? Coba, apa status hukum wudu yang dilakukan oleh Latif? Hukum wudunya gimana? Sah nggak? Masih tetap sah. Tapi ia tidak mendapatkan pahala karena tidak membaca karena tidak
Oke, karena tidak melakukan yang sunnah-sunnah ya. Oke, berkumur, mengusap telinga, itu termasuk sunnah-sunnah wudu. Oke. Terus coba lebih fokus lagi. Mengapa kita dianjurkan untuk melakukan sunnah-sunnah wudu seperti yang tadi berkumur, mengusap telinga? Itu. Kenapa dianjurin? Untuk sempurna wudu dan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Oke, masya Allah, barakallahu fiik, agar lebih sempurna, dan itu adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Coba dibacakan bab sunnah wudu dari kitab Safinatun Najah. Sunnah wudu ada 10 jumlahnya, membaca basmalah di permulaannya, kemudian mencuci dua tangannya bersama melafazkan niat wudunya, lalu berkumur membersihkan mulutnya dan menghirup air ke dalam hidungnya, mengusap seluruh rambut kepalanya, juga mengusap kedua telinganya, kemudian menyela-nyela jenggotnya, juga menyela-nyela tangan kakinya, mendahului anggota yang kanannya. Tidak lupa 3 kali basuhannya. Barakallahu fiik. Sudah, kita lanjutkan. Bacakan surat An-Naba ayat 23. Labisina fiha ahqaba. Oke, seperti itu, bagus. Ini adalah soal hadis ya, soal hadis adab tentang apa ya? Coba kita bacakan dulu soalnya. Sarah mendengar berita burung, berita yang belum jelas kebenarannya di media sosial mengenai salah satu teman di sekolahnya. Tanpa berpikir panjang, Sarah langsung ikut berkomentar negatif dan menuliskan ejekan di kolom komentar akun tersebut. Udah dipahami? Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaannya. Apa yang harus Sarah lakukan sebagai cerminan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Yang harus Sarah lakukan sebagai cerminan orang yang beriman adalah menahan jemari dan lisannya berkomentar buruk. Ada lagi? Udah. Oke, cukup. Mengapa menahan lisan seperti yang tadi Davita katakan itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Menjaga lisan itu penting karena kata tutur kata kita Oke, cukup. Coba bacakan hadis tentang menjaga lisan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Oke, sip. Barakallahu fiik. Soal nomor 9, bacakan surat An-Naba ayat 9. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. 29 itu mah. Oke. Ini 9. Waja'alna naumakum subata. Fokus ya. 9 mirip, terdengar sama tapi beda. Fokus. Lanjutkan ayat berikut. Inna rabbaka labil mirsad. Fa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Bacakan surat An-Naba ayat 25. Oke, cukup. Ilahni mawasaqo ya. Lanjutkan ayat berikut ini. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara fi jahim yaslaunaha yaumaddin. Wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yaumuddin. Oh, Masya Allah, barakallahu fiik. Soal terakhir. Bacakan surat An-Naba ayat 12. Fokus 12. Waja'alna sirajan wahaja. Itu 13, ini 12. Wa banaina fawqakum sab'an shidad. Oke, enggak apa-apa.
Alhamdulillah semua soal sudah dijawab dengan semaksimal mungkin oleh Davina. Ada yang masih kurang kita perbaiki di semester berikutnya. Untuk liburan jangan lupa murojaah selalu, lebih semangat lagi, lebih rajin lagi. Barakallahu fiik. Terima kasih.